Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu lagi untuk belajar dari rumah. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran yang ke-1. Jadi pada hari ini kita belajar temanya tema 1, yaitu mengenai selamatkan makhluk hidup, dan subtema 1 mengenai tumbuhan sahabatku. Mudah-mudahan kamu semua sudah punya LKS yang Bapak minta. LKS-nya bagi yang belum punya, bentuknya nih seperti ini. Ntar ya, Bapak lihat dulu. LKS bentuknya seperti ini. Bagi yang belum punya, bisa beli di toko buku atau di toko-toko online. Di Shopee, Bukalapak ada. Nah, bentuk LKS-nya seperti ini. Ini yang akan Bapak gunakan untuk pemberian tugas secara online. Nanti jawabannya tinggal kamu kirim via WA. Oke? Bagi adik-adik yang ingin ikut belajar, silahkan miliki buku LKS ini. Gampang sekali, di toko-toko online banyak. Harganya itu bervariasi, ada yang 8.000, ada yang 10.000, ada yang menjual 15.000, ada juga yang menjual 20.000. Lihat saja penerbitnya dengan judulnya sama atau tidak. Oke, kita mulai pembelajarannya. Tapi seperti biasa, sebelum belajar jangan lupa yang baru mengunjungi channel ini jangan lupa klik subscribe, kemudian tombol jempol atau like, kemudian lonceng. Bila kira-kira video ini bermanfaat, silahkan dibagikan. Dan jangan lupa, kalau misalkan ketika mau menonton video ini ada iklan, tolong iklannya ditonton ya. Lumayan untuk beli pulsa yang bikin video. Oke, kita mulai pembelajaran yang pertama. Tema 1, belajar dari rumah, kelas 6, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tentang tumbuhan sahabatku. Dalam LKS ini ada rangkuman subtema 1 untuk 1 minggu. Untuk 1 minggu pertemuan. Bagi yang sudah punya, bisa langsung dibaca rangkuman-rangkumannya. Bapak tidak akan membacakan karena itu akan memerlukan waktu yang lama. Menjelaskannya juga mungkin Bapak akan singkat. Hal-hal penting apa saja yang harus kamu ketahui pada pembelajaran subtema 1 ini mengenai tumbuhan sahabatku? Yang pertama, yang Bapak harapkan setelah kamu membaca rangkuman LKS ini, kamu dapat mengembangkannya sehingga kamu bisa tahu tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan obat-obatan. Kan itu ada contohnya banyak. Jadi kamu harus tahu tuh tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan obat-obatan, tumbuhan apa aja. Contohnya itu kan ada, contohnya itu kunyit. Tuh, kunyit itu bisa sebagai bahan obat-obatan. Itu tumbuhan yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan obat-obatan. Selain kunyit apa? Jahe, lengkuas, tuh, temulawak. Itu adalah contoh tumbuhan-tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan obat-obatan. Banyak sekali tumbuhannya, jambu, batu. Nah, pokoknya banyak ya. Kamu harus tahu tuh contoh-contoh tumbuhannya. Kemudian selain itu, kamu juga harus tahu tumbuhan yang dijadikan makanan pokok di daerah-daerah yang ada di wilayah Indonesia. Karena masing-masing wilayah
di Indonesia itu makanan pokoknya beda. Kalau kita makanan pokoknya nasi, dari beras. Daerah-daerah lain beda. Contohnya misalkan ada daerah di Indonesia yang makanan pokoknya jagung. Daerah mana itu? Nah, daerah Madura. Iya, masing-masing punya tumbuhan yang dijadikan atau tanaman yang dijadikan makanan pokok. Bukan hanya padi, bukan hanya gandum, tapi juga termasuk jagung. Contohnya di Madura tadi jagung ya. Ada yang di daerah di Madura yang menggunakan jagung sebagai makanan pokok. Itu. Jadi kamu harus bisa mengembangkannya. Yang pertama tadi tumbuhan yang dijadikan bahan obat-obatan, yang kedua tanaman yang dijadikan makanan pokok. Nah, dalam subtema 1 ini kamu bisa lihat kan di situ ada perkembangbiakan generatif. Nah, kamu harus tahu alat perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan itu seperti apa. Alat perkembangbiakannya harus tahu, kamu baca ya. Setelah kamu baca, kamu harus tahu alat perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan. Itu kamu harus tahu, makanya dibaca yang benar. Kalau tidak ada, kembangkan, cari di Google, cari yang baik-baik ya. Alat perkembangbiakan secara generatif itu apa? Bunga. Ya, ingat ya. Iya, alat perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan yaitu bunga. Kemudian ada juga tumbuhan pohon kelapa atau pohon pisang. Pohon pisang. Pohon pisang kamu juga harus tahu perkembangbiakannya seperti apa, karena beda-beda masing-masing pohon. Berkembang biaknya ada secara umbi batang, ada secara umbi akar, ada secara tunas, ada secara tunas adventif. Kamu harus tahu tuh masing-masing contohnya. Secara umbi batang apa, secara umbi akar apa, secara tunas apa, secara tunas adventif apa. Kalau pisang, secara apa pisang? Secara tunas, berkembang biaknya. Nah, itu yang harus kamu tahu ya. Kemudian, kamu juga harus bisa menjelaskan atau tahu pengertian dari penyerbukan. Kamu baca, ada nggak pengertian penyerbukan di sini? Apa sih itu penyerbukan? Nah, Bapak kasih singkatnya aja ya. Penyerbukan itu bertemunya benang sari dan kepala putik di dalam bunga. Nah, itu penyerbukan. Nanti bisa berkembang biak kalau ada penyerbukan. Jadi kamu harus tahu tuh pengertian penyerbukan apa, pembuahan apa, fotosintesis apa, mencangkok apa. Nah, kemudian ya. Jadi kamu juga harus tahu tumbuhan yang berkembang biak dengan cara biji, contohnya tumbuhan apa, dengan cara bantuan manusia dicangkok, contohnya apa. Kalau secara biji contohnya tumbuhan apa coba? Kalau secara biji jagung, itu secara biji, jadi pakai biji jagung berkembang biaknya. Nah, jadi harus tahu ya, tumbuhan yang berkembang biak dengan biji. Tadi contohnya jagung dengan cara biji. Oke. Kemudian kamu juga harus bisa atau harus tahu tanaman-tanaman yang sering ditemukan di daerah sekitar. Nah, ada contoh tanaman yang bermanfaat untuk bumbu masakan. Nah, dan juga untuk obat. Nah, tanaman apa itu? Kamu harus tahu. Tumbuhan apa yang bisa dimanfaatkan untuk bumbu masakan, kemudian untuk juga obat. Nah, pasti tahu ya.
lengkuas bisa jadi, kemudian jahe, kunyit, bisa untuk obat, bisa untuk masakan. Nah, itu contoh-contohnya kamu harus tahu. Karena itu banyak tumbuh di daerah Indonesia, terutama di daerah kita. Oke, kira-kira itu saja untuk pertemuan pertama yang harus kamu pahami. Nah, yang tadi Bapak kasih garis bawah, yang tadi Bapak jelaskan mengenai apa yang harus kamu ketahui, apa yang kamu harus cari, itu dipahami baik-baik. Jadi dikembangkan. Setelah kamu baca LKS ini kan rangkuman nih. Nah, kamu kembangkan yang telah Bapak sampaikan tadi. Oke? Ini saja untuk pertemuan pertama. Nanti kita lanjutkan pertemuan selanjutnya. Oke, tetap semangat walaupun harus belajar di rumah. Tetap jaga jarak dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.